Halo guys, balik lagi bersama aku, Dr. Andi, di channel kesayangan kalian gitu ya, pastinya gitu ya. Dan seperti biasa, pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen sesi kesehatan reproduksi. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, kenalin, ini merupakan segmen yang akan ngebahas seputar kesehatan reproduksi, baik itu pada pria maupun pada wanita. Dan sebenarnya di channel ini itu ada beberapa segmen ya, yang sayang banget buat kalian tinggalin ya. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu ya pasti akan ada video-video menarik ya, video-video yang pasti bermanfaat buat kalian ya. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini guys. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Kondom wanita itu merupakan salah satu alat kontrasepsi yang dapat mencegah terjadinya kehamilan dengan fungsi untuk menghalangi sperma agar tidak memasuki rahim. Dan nggak hanya itu ya, kondom wanita juga dapat memberikan perlindungan terhadap beragam infeksi menular seksual. Kondom wanita itu terbuat dari bahan plastik yang cukup tipis, yang pastinya cukup kuat, yang biasanya sering disebut juga dengan poliureten. Kondom ini itu biasanya dilengkapi dengan cincin fleksibel pada kedua ujungnya. Satu cincin terbuka yang berada di luar hingga menutupi vulva, sementara cincin yang lainnya itu tertutup karena ditempatkan di dalam misfi. Kondom wanita yang berbahan dasar poliureten merupakan jenis kondom wanita yang pertama kali dibuat. Namun, jenis ini sudah tidak lagi diproduksi. Kini, kondom wanita itu dibuat dengan bahan karet sintetis atau nitril yang mampu meredam suara yang mengganggu yang biasanya sering terjadi pada jenis kondom sebelumnya. Dan kondom wanita yang berbahan dasar nitril inilah yang sekarang banyak dijual dengan berbagai merek di pasaran. Selain itu, kondom yang berbahan dasar nitril juga sangat aman untuk orang yang memiliki alergi terhadap karet atau lateks. Secara umum, kondom wanita itu aman digunakan dan bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter. Kondom jenis ini juga bisa dimasukkan hingga 8 jam sebelum berhubungan intim. Dan biasanya juga kondom ini itu lebih jarang menimbulkan reaksi alergi. Penggunaannya juga praktis karena tidak memerlukan bantuan pasangan untuk memasangnya. Dan agar lebih efektif, kalian juga harus memastikan untuk selalu menggunakan kondom wanita yang baru setiap waktunya, terutama pada saat kalian melakukan hubungan suami istri. Kalian juga sebaiknya tidak menggunakan alat kontrasepsi ini bersamaan dengan kondom pria. Jadi kondom ini hanya digunakan pada salah satu di antara kalian gitu. Apabila si pria menggunakan kondom, nah si wanita nggak usah pakai kondom wanita lagi gitu. Begitupun sebaliknya, pada saat si wanita menggunakan kondom wanita, si pria juga nggak perlu lagi menggunakan kondom pria gitu guys. Itu dikarenakan apabila kedua pasangan, baik itu pria maupun wanita, sama-sama menggunakan kondom, ditakutkan kondom mereka itu akan saling menempel dan juga akan mudah rusak gitu guys. Jadi akan kurang efektif lah apabila kedua pasangannya itu dua-duanya memakai kondom gitu guys. Cukup salah satunya saja. Dan berikut cara menggunakan kondom wanita dengan benar. Pertama, pastikan Mr. P tidak bersentuhan dengan Miss V sebelum kondom terpasang. Keluarkan kondom dari kemasan dengan hati-hati agar tidak robek. Lalu, periksa tanggal kadaluarsa kondom tersebut dan hindari kondom yang sudah ada tanda-tanda kerusakan seperti robekan atau lubang kecil. Selanjutnya, apit cincin kecil yang tertutup di ujung kondom dengan jari tengah dan ibu jari. Lalu masukkan ke dalam Miss V. Pisahkan bibir Miss V dengan menggunakan jari telunjuk. Kemudian tekan kondom hingga sedalam mungkin dan menyentuh leher rahim. Pastikan bagian cincin besar yang terbuka itu tetap berada di bagian luar Miss V, menutupi area di sekitar bagian Miss V. Pastikan Mr. P masuk ke dalam kondom saat berhubungan intim, bukan ke dalam celah antara Miss V dan juga kondom wanita. Pastikan cincin luar kondom tidak masuk ke dalam Miss V. Segera lepas kondom wanita setelah kalian itu melakukan hubungan. Tarik kondom keluar dari Miss V secara perlahan dengan memutar cincin terluar agar sperma dari Mr. P itu tidak tumpah. Segera buang kondom di tempat sampah dan jangan sampai kalian buang kondom di toilet setelah digunakan.
Kondom wanita itu hanya efektif dan juga aman untuk sekali pakai. Jika digunakan dengan benar, tingkat kebersihan kondom wanita sebagai alat kontrasepsi itu bisa mencapai 95%. Ini artinya, kondom wanita itu cukup efektif untuk mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual. Penyebab kondom wanita itu tidak berfungsi optimal. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa mengganggu efektivitas kondom wanita. Misalnya, Mr. P yang menyentuh Miss V sebelum kondom benar-benar terpasang dengan baik, atau kondom masuk terlalu dalam di Miss V. Kondom wanita yang rusak atau robek itu juga tidak dapat berfungsi dengan baik. Kesalahan lain saat penggunaan kondom wanita adalah pada saat Mr. P yang tidak tepat memasuki kondom. Dan biasanya pada kondisi ini, Mr. P itu berada di dalam Miss V namun tidak terbungkus oleh kondom. Selain itu, tidak jarang kondom rusak oleh benda tajam, seperti misalnya kuku ataupun perhiasan, sehingga mengurangi keefektivitas dari kondom wanita. Ya guys, tetap ada kelebihan dan juga kekurangan pada kondom wanita, di mana diantaranya, kondom wanita itu dapat mencegah kehamilan sekaligus penyakit menular seksual, seperti misalnya HIV, chlamydia, gonore, sifilis, dan trichomoniasis. Dapat digunakan saat menstruasi, hamil, atau setelah melahirkan. Jarang menimbulkan efek samping. Dan kondom ini juga merupakan salah satu jenis KB yang tidak membuat tubuh menjadi gemuk. Lebih jarang menimbulkan reaksi alergi sehingga aman untuk orang yang alergi dengan bahan lateks. Nah, itu tadi beberapa keunggulan dari kondom wanita. Walaupun demikian ya, ada juga beberapa kelemahan nih yang kerap dikeluhkan terkait kondom wanita. Di antaranya, penggunaannya dianggap merepotkan. Memiliki kemungkinan untuk sobek jika tidak digunakan dengan benar. Harga yang relatif lebih mahal dan tidak tersedia secara luas dibandingkan kondom pria. Penggunaannya yang dirasa kurang nyaman oleh sebagian wanita karena bisa mengurangi rangsangan ketika berhubungan. Umumnya, kondom wanita telah diberikan cairan pelumas untuk mempermudah hubungan dengan pasangan. Namun, kalian juga bisa menggunakan pelumas tambahan berbahan dasar air agar lebih nyaman. Hindari juga minyak sebagai pelumas ya, seperti misalnya petroleum jelly ataupun jenis pelumas-pelumas yang berbahan minyak lainnya, karena hal itu bisa merusak kondom. Saat hendak menggunakan kondom wanita, kalian harus ingat untuk membaca aturan pemakaian yang tertera pada kemasannya. Pastikan juga untuk menyimpan kondom wanita dengan benar agar kualitasnya itu tetap baik saat kalian gunakan. Jika kalian masih bingung ya dengan pemakaian kondom wanita atau pemilihan kontrasepsi yang cocok untuk kondisi dan juga kebutuhan kalian gitu ya, jangan ragu untuk konsultasi dengan dokter kalian guys, untuk mendapatkan hasil maksimal dan yang pastinya bisa mencegah kehamilan yang kalian inginkan. Oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan seperti biasa ya, kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini, ataupun kalian punya unek-unek di luar konteks video kali ini juga kalian boleh banget langsung komen aja di bawah guys. Nanti juga aku akan usahakan buat ngejawab semua komenan kalian gitu guys ya. Dan seperti biasa, kalian bisa like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Follow aku juga di Instagram @dr.andisetiawan karena aku juga cukup sering men-share beberapa informasi di sana juga guys. Oke, sekian dan terima kasih. See you di next video. Bye bye.